Salam alat berat teman-teman, jumpa lagi, kita ngopi lagi. Kali ini kita akan ngopi di doser ya. Ini doser Komatsu D155 strip 6 ya. D155 strip 6. Nah, di sini problemnya adalah engine atau mesin tidak bisa hidup. Setar bisa, tapi tidak bisa hidup. Sebelumnya sudah pernah konsultasi, saya bilang coba Pak dibantu dulu dipancing pakai CRC ya di filter udara lah. Kita untuk memancing apakah ini indikasi injektor ataupun yang lain, karena ketika saya guidance untuk melihat pressure mereka belum paham ya, belum tahu gitu caranya. Jadi setelah dipancing engine bisa hidup, jadi harus dipancing istilahnya lah teman-teman ya. Nah, apa sih yang terjadi? Kita akan cek sebenarnya apakah suplai pumpnya yang kena, apakah injektornya yang kena, apakah yang lain yang kena. A few moments later. Untuk P2H udah saya skip ya teman-teman. Udah 3 tahun kita berdiskusi masih P2H aja ya, lama ya teman-teman. Jadi tetap kita P2H, cuma nanti akan saya skip ya biar gak terlalu lama videonya. Good job. Dibikin video detail, bilangnya kelamaan. Dibikin tidak detail, Bang, detailin dong Bang ya. Itulah netizen ya. Perhatikan teman-teman step-stepnya ya. Ini karena ini praktek, rekan-rekan silakan perhatikan. Cuma hati-hati, tetap jaga keselamatan, jaga semangatnya juga ya teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman baru menangani alat, selalu konsultasi atau di bawah bimbingan seniornya ya, seniornya di tempat Anda bekerja gitu. Oke dong. Good job. Oke, ini untuk engine sisi kiri ya, kita akan lihat karena di sini fuel sistemnya dia kalau untuk doser D155 itu ada di sebelah sisi kiri engine ya teman-teman. Ya udah kita buka. Oke, kita lakukan yang sederhana. Ini tadi udah dicek pada P2H ya, kondisi dari pre-filter di bawahnya kan ada gelas tuh. Nah, kondisi solarnya bening teman-teman ya, lihat. Kelihatan nggak? Sorry. Nah, kondisi solar ini bening dia. Bisa lihat kan? Tidak ada kotoran bahkan loh. Mantap kan? Oke. Ini kondisi pre-filternya. Jadi jalurnya dia ini hose ini ke belakang nanti ke tangki ya. Ke tangki itu nanti ketemu ada strainer lah segala macam ke sini. Baru di sini nanti masuk filter, disaring. Nah, baru nanti ke atas ke sini ke pipa ini. Dari pipa ini dia masuk ke atas ke sini nih. Nah, ini pipa ini teman-teman. Nah, ini pipa ini. Pipa ini nanti masuk ke ini namanya priming pump manual ya. Masuk ke sini. Nanti sama ini dipompa. Jadi kalau ini bentar, kita buka dulu ya. Kita buka dulu. Nih. Tuh. Tadi kan arah tandanya ya, panahnya tuh ke bawah. Nanti dari sini ke bawah baru masuk ke bawah tuh. Nih pipanya tuh yang itu. Nanti ketemu ke sana. Ke gear pumpnya. Ini nih yang bawah ini tuh. Itu gear pump, supply pump yang gear pump belakang ya. Ya kalau di mobil itu torak ya, untuk penyedot sebenarnya itu yang di belakang supply pump itu ada. Jadi supply pump itu ada 2 teman-teman, ada yang depan itu untuk high pressure, yang bawah itu untuk low pressure ya. Kalau di bahasa umumnya di kendaraan luar mobil misalkan itu untuk nyedot. Jadi fungsinya lebih nyedot dari tangki, nyedot gitu. Ya, itu gear pump namanya. Nanti dari situ baru masuk ke sini. Ke disaring tuh ya teman-teman tuh. Jadi nanti digabung tengah kiri kanan, intinya nanti masuk ke sini. Nah, ke atas ya. Nah, ke sini tuh dari bawah baru masuk ke main filter utama disaring ya. Ini sekitar 2 mikron. Kalau nggak salah 2 mikron, kalau yang putih ini 10 mikron ya. Disaring lagi baru ke sini. Nah, baru ini ke bawah. Nah, ke bawah ketemu dengan yang ini nih, selang itu tuh. Nah, baru nanti mulai diinjek itu ya. Ke ke PCP ya. Kalau di sini namanya PCP.
Kalau di solenoid itu kan kita ngomongnya EMV ya. Ini solenoidnya jadi kerjanya beda karena ini sistem CRI-nya beda merek ya. Kalau nggak salah ini Denso atau Bospom saya lupa, tapi dia kalau nggak salah Denso. Nanti dari situ baru kedua itu tuh, kedua pipa kiri kanan ya. Nanti masuk ke common rail, ke manifoldnya, baru nanti ke mekanisme setiap injektor nanti ya. Teman-teman itu. Oke, untuk gampangannya kita buka dulu yang ini. Ini kita kendorin dulu. Jadi memastikan violennya nggak bermasalah ya teman-teman. Good job. Jadi pada saat kita pompakan, nanti ini kita lepas. Ini atau ini sama aja ya. Di bleeding namanya, buang udara dulu. Yang gampang itu, maksudku yang sederhana lah gitu. Ya. Oke, sekarang kita akan pompa dulu dengan pompa bawah ya. Pompa yang ada di mana? Yang ada di supply pump itu kan ada pompa juga. Nah, ini keluar ya teman-teman. Oke, berarti. Jadi nah ini kita bleeding dulu ini. Kita untuk mengetahui performa dia lancar enggaknya gitu teman-teman ya. Nah, pakai pompa itu tuh. Nah, di dalam ini kan di dalam supply pumpnya, di luarnya ada pompa juga tuh. Itu untuk bleeding juga, buang angin juga ya. Nah, kita pompakan ini, terus dia keluar ya. Tuh, keluar kan. Nah, oke kan. Ini juga sama. Sekarang ini kita matikan dulu, kita pasang lagi. Teman-teman set. Oke, kita pasang dulu ya. Oke, ini udah kita pasang, udah kita ngecangkan. Mantep juga, gerak segini aja udah keluar ya. Oke, kita kencangkan. Oke, kita akan on dulu. Ya, on. Ini kayaknya 13.832. Kita buka dulu apakah ada historical errornya, teman-teman. Sini kita cek abnormality ya. Ini untuk memastikan informasi dari operator itu bener enggak gitu. Oh iya, dia di 13.000 ini ya. Berarti memang tidak ada error. Kita matikan ininya. Clear. Kita reset dulu. Kelihatan nggak sorry tadi? Jadi errornya. Oke, sudah nggak ada error code ya. Coba di mechanical-nya kita lihat. Oh, nggak ada masalah ya. Ini sudah 1000. Ini 8.000-an tuh, nggak ada. Sekarang ini kita akan lihat pressure common railnya ya. Jadi saya ubah dulu ya. Mungkin yang atas engine speed. Jangan-jangan. Ini aja. Pressure, air common. Ya. Pressure-nya aktualnya -2. Rail common-nya 1200. Oke, kita start. Pak, start ya. Start. Kita klakson dulu. Ini apakah bisa langsung hidup? Kita lihat. Pak,
Bisa bantu di pompa itu, Pak? Nah, itu, ha. Pak, itunya, Pak, ambilin Pak, sorry, Pak. Yang bawahnya itu, takut hilang. Siniin aja. Ambil di pompa ya. Tekan aja. Nah, gitu terus. Keluar masuk terus. Oke, karena ini mau naik pressernya. Start, Pak ya. Udah, Pak, nggak mau, Pak. Nah, sekarang tadi udah dipancing di situnya tuh. Biasa untuk merangsang ya. Untuk merangsang. Awas ya. Taraning, Pak ya. Kita coba start. Lihat pressernya teman-teman, pergerakannya bandingkan dengan yang tadi ya. Dari asapnya. RPM 763, kelihatan ini tercapai pressure command railnya. Kita akan gas. Teman-teman, jika pada saat low idle tidak terlalu terlihat, ini pressernya masuk semua ya, baik perintah ataupun aktualnya dia sama, jadi nggak bakal error CA559 kah CA2289. Kenapa? Karena ini sama. Jadi pompa normal. Kenapa? Karena kalau pompa bermasalah, dia mau di mau di situnya ditambahin CRC, dipancing tetap dia nggak mau. Di sini naik dia. Nah, jika pada saat putaran rendah nggak terlalu terlihat untuk macam injektor, kita pada saat high idle dan akselerasi ya. Ini akselerasi itu gini. Lihat, perhatikan itu. Kenapa? idenya sama teman-teman ya. Ya di 600 kalau kita idle.
udah injektornya udah kena pak. Nah ketawanya di sini. Cuma ini kan problemnya bukan asap hitam ya, bukan asap hitam. Kalau asap hitam kan gampang lah di cut. Ini kan silinder cut off ya. Cut satu itunya ya jadi yang tanya hitam jadi bening, jadi transparan, berarti nomor satu rusak. Kalau ini karena problemnya nggak bisa hidup, terus hidup harus dipancing terus. Kemungkinan injektornya ada satu lagi nanti kita cek apa namanya kebocoran dari injektornya ya, internalnya injektor itu kita terakhir kita cek. Cuma dari sini sebenarnya udah ketahuan pak. Caranya gampangnya lah, silinder cut off. Perhatikan bapak ininya, suara ini kan suara mesin enak ya. Saya akan matikan saat nomor satu pak. Ini nomor satu saya matikan. Beda kan? Nah, yang ini pun naik pak, miligramnya naik. Yang tadinya sekitar 48, 50 jadi 64 kan 70. Itu nomor satu pak. Nah ini normal lagi. Ke 6 silindernya fungsi dia. Cuma ke 6 silindernya ini perintahnya aktif semua, nggak ada yang di-cut. Cuma aktualnya kita nggak tahu kan. Nah, cuma kalau di sini aktif. Nah sekarang saya akan pindahkan ke nomor 2 ini. Perhatikan suaranya pak, sama ininya ya. Tuh. Ini udah dimatikan pak. Nggak ada perubahan kan? Perubahan aktif berarti masih normal ya? Bukan, kebalikannya malah. Ya, harusnya di-cut, dimatikan berarti kan jadi berubah harusnya pak. Suaranya ya. Ini case-nya berbeda karena kita nggak bisa melihat dari karena gas buangnya normal ini sebenarnya. Nomor 2 ini bermasalah pak. Coba kita ulang lagi dari awal ya. Coba sekarang nomor 3. Tadi kan nomor 1, sekarang nomor 3. Perhatikan ininya. Nggak jelas nih, segini kan normal nih. Sekarang saya matikan nomor 3. Perhatikan suara sama miligramnya. Berubah. Karena nomor ini kita matikan. Ini pun naik tuh jadi 66, 65, 672 ini ya. Sekarang kita aktifkan lagi. Nah, Normal lagi. nah sekarang nomor 2 saya matikan. Ini nomor 2 saya matikan. Ini mati pak. Tidak berubah ya? Nggak berubah kan? Oke, temuan nomor 2 bermasalah. Kita akan aktifkan lagi. Jadi kalau warna hijau gini, ini aktif semua pak. Aktif ya? Kecuali kalau temuannya begitu gini, posisinya udah merah, warna merah. Berarti itu bermasalah bisa di solenoidnya. Dia udah mati sendiri gitu. Bisa dari kontrolernya, kabelnya yang lepas. Karena ini nggak ada masalah ini. Maksudnya nggak merah. Nanti warna itu ada putih. Kalau putih lagi dimatikan, kalau merah lagi problem, kalau warna biru ini lagi aktif. Sekarang saya akan matikan nomor 4. Lihat. Berubah juga. Berubah kan? Nah, Tuh. Sekarang aktif. Sekarang nomor 5. berubah ya? Berubah tapi Enggak begitu. nggak begitu. Ini cuma tinggal lihat 60 kan. Coba kita bandingkan ya. Tadi nomor 4 berapa ininya suaranya? Nih. Yang nomor 5. Agak sedikit aja. Guys, sedikit perhatikan suaranya aja, Pak. Sini. Nomor 6. Tuh, sedikit juga. Aduh, sorry gambarnya. Ya kan? Kayak mau mati. Coba nomor 3. 3, 1, 3 sama 4 saya matikan. Mati ya? Turun lagi kan? Sekarang saya matikan nomor 5. Hidup lagi. Ya, mau mati. Tapi naik lagi kan? Oh. Nggak ini nomor 2. Sekarang saya matikan nomor 2 ya. Tuh, nggak kerasa ada perubahan kan? Sama yang nomor 5, 6 saya matikan. Sama aja ya?
nggak terlalu kan. Kayak Berarti yang bermasalah nomor 2 ya. kalau menurut saya nomor 2, nomor 5 sama nomor 6. 256 berarti ya. Jadi dia nyemprotnya itu nggak maksimal, Pak. Ngaputnya ya. Pengangkutannya kurang berarti. Kalau logika saya, kalau dia nggak ngabut, dia pasti asap hitam, Pak. Di sananya asap hitam. Mau itu mesin hidup, mesin tinggi pun asap hitam. Cuma ini kendalanya dia buntu, Pak. Berarti Nggak nyemprot. Ya, buntu dia. Makanya dia asapnya normal kan tuh. Kenapa? Karena nomor 2, yang Pro 256 itu nggak nyemprot dia sebenarnya. 256 bermasalah ya. Iya, makanya dia nggak nyemprot. Jadi kesimpulannya Ganti injektor. sektor ya. Ya. Tinggal laporan gitu. Tapi nanti saya mau cek itu dulu pure rate-nya. Lihat injektor nomor 2 ini semuanya berapa gitu. Intinya berarti yang bermasalah 256 ya. Ya. Makanya Bapak operator kan agak low power kan kalau operasi kemarin, cuma dia nggak ada error. Oh, Gitu. tenaga mendadak. Ada tenaga cuma enggak seperti biasanya. Iya. Enggak seperti normal gitu. Karena sebenarnya yang normal itu nomor 2 ini ya, kalau saya bilang nomor 2 mati, kan nomor 56 setengah mati. Kalau yang nomor 2 total lah istilahnya. Total ya ada, karena kalau Kalau yang nomor 56 masih agak ada sedikit lah gitu. ya coba ini itu. Coba sekarang kelihatan pada saat putaran tinggi ya, Pak. Ini kita putaran high idle. Nih. Ini putaran high idle atau putaran tinggi nih. Perhatikan, saya akan matikan nomor 1. Nah, suaranya dengar. Nah, beda kan? Sekarang saya matikan nomor 2, yang nomor 2. Coba Bapak dengar suaranya. Tetap aja. Gak ada perubahan kan? Bermasalah nomor 2. Satu lagi, nomor 3. Perhatikan. Ada kan? Oke. Nomor 4. Nah, ada. Nomor 5. Nah, ada ya. Tapi nggak terlalu ini. Terlalu ya. Tuh kan. Nomor 6. Ini 265. Dari suaranya udah beda kan, Pak? Gitu. Tuh. Ini saya lagi ya, nomor 2 nih. Ini nggak ada perubahan sama sekali, suaranya tuh nggak ada perubahan. Tetap aja kan. Iya. Tuh dia, kalau dia injektor itu kalau kan nozzle-nya atau enggak solenoidnya tuh, Pak. Kalau permasalahan solenoidnya dia pasti merah, di sini ada error. Error injektor nomor 1 short circuit atau apa, kodenya ada sendiri dia. Tapi kalau misalkan ini buntu, nyemprot, nozzle-nya itu nyemprot tapi tidak mengkabut, kencing bahasa kita. Pasti Tes itu. gas buangnya pasti hitam, Pak. Kebanyakan ini kan solar. Cuma Kalau normal itu Cuma ini dia tidak kencing, justru ini tidak ngabut, tidak keluar gitu, Pak. kali Buntu dia. Makanya problemnya kalau dia buntu dia bermasalah. itunya enggak, ini enggak hitam kan, normal kan itu. Dia enggak akan error, Pak, karena tadi pressure kita cek, commander pressure-nya normal, pompanya normal ngasihnya gitu. Ini ya, ini aja datanya, nanti mungkin saya akan cek pure rate-nya lah, internaliknya. 2,000 years later. Sebelumnya itu sudah kita melakukan measurement, pengukuran, dan pemeriksaan. Itu sebenarnya yang terjadi pada unit itu ada 2 problem ya. Ada 2 problem. Pertama adalah engine tidak bisa running dengan normal. Sekali lagi, engine tidak bisa running dengan normal atau tidak bisa hidup dengan normal dikarenakan ada problem ya. Yang kedua sebenarnya adalah terjadinya low power. Jadi pada saat engine hidup dan beroperasi, itu dia mengalami low power. Nah, low power ini operator bilang ngempos katanya ya. Jadi ketahuannya adalah bukan pada saat low idle atau high idle, tapi pada saat dia beroperasi menerima beban. Ya, kalau kita itu nyebutnya torque converter stall. Jadi torque converter stall itu adalah di mana putaran engine pada saat torque converter yang mendekati stall ya. Nah, ini dibebani baru dia RPM ngedrop. Jadi waktu itu saya bikin rekomendasi dari hasil pemeriksaan dan pengukuran tersebut.
hasilnya adalah ya injektor sama kita minta ganti ya, sama mungkin filter juga kita ganti. Akan tetapi di beberapa hari kemudian setelah saya rekomendasikan ke atasan saya, ternyata customer yang mengganti sendiri ya. Jadi mereka beli partnya genuine, kemudian dia mengganti sendiri gitu. Good job. Spare partnya sendiri, katanya kemudian mereka install sendiri atau memasang sendiri injektornya. Nah, mekaniknya di situ pun koordinasi dengan saya, menanyakan bagaimana proses pemasangan injektor gitu. Ya sebenarnya gampang ya, kalau injektor kau masuk kan gampang kan. Kemarin udah kita ganti, cukup mudah lah. Namun ada pertanyaan dari mekanik tersebut ya. Pertanyaannya adalah kalau misalkan dia ganti hanya nomor 2 saja, apakah mesinnya bisa hidup? Nah itu. Nah atas pertanyaan itu saya yakin lah 90% lah ya, 90 atau 95%. Pada saat injektor nomor 2 diganti, hanya injektor nomor 2 doang ya, itu engine bisa hidup. Dan ini terbukti ya teman-teman. Nah ini bisa dilihat. Nah jadi pada saat dia ganti nomor 2, engine bisa hidup dengan normal ya. Sekali lagi, ketika injektor nomor 2 diganti, engine bisa hidup dengan normal tanpa harus dibantu dengan CRC di sini ya. Gereng gitu. Akan tetapi pertanyaan kedua, ketika saya tidak mengganti yang lain, apakah low powernya akan hilang katanya gitu. Nah kalau itu saya tidak bisa menjamin ya. Mungkin 50% yakin, 50% tidak gitu. Artinya tetap diganti yang lain, yaitu 56, tetap yang nomor 56 ya, intinya semua diganti baru saya yakin ya. Jadi kalau sekedar hidup aja dengan normal, hanya dengan mengganti nomor 2 saja udah pasti bisa hidup. Tapi kalau memastikan performanya pada saat dia ngedozing atau ngeriping di belakang ya, karena dia beban, dimana engine terbebani, saya nggak bisa ngejamin. Karena data-data dari hasil pengukuran itu menunjukkan ada indikasi nomor 56 juga problem. Jadi harus tetap diganti. Nah, mereka udah ganti 66-nya dan oke gitu katanya. Klakson dulu. Itu mah nggak usah lampu medut. Kenapa klakson dulu? Kenapa klakson dulu? Sini. Apa problem injektornya itu bisa problem, bisa masuk kotoran di situ, bisa istilahnya mengganjal ataupun buntu. Ya mungkin di video selanjutnya saya jelaskan ya. Oke. Jadi di video selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana salah satu indikasi injektor itu bisa problem. Padahal di unit itu, di unit yang tadi kita cek, itu filternya genuine kan. Filter genuine, solarnya juga bagus. Kenapa bisa kena? Oke, jangan lupa di video selanjutnya akan saya jelaskan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.